belajar tentang yang namanya avoda. Apa itu avoda? Avoda itu di dalam bahasa Indonesianya adalah ibadah, saudara. Ya, Roma 12 mengatakan, oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim, aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Elohim, itulah ibadahmu yang bijak. Seberapa jauh hanya ibadah, saudara? Ya, mungkin orang hanya berkata yang namanya ibadah itu kita datang ke gereja, kita datang ke kehilat, kita memuji Tuhan, kita mendengar firman, kita menyembah Tuhan. Setelah itu kita pulang dapat berkat kohanim. Ya, tetapi sebenarnya ada pengertian-pengertian yang jauh lebih dalam dari itu, saudara. Ya, Pak, itulah sebabnya ketika orang datang hanya dengan sebatas pengertian itu, mereka tidak dapat apa-apa. Ya, mereka nggak dapat apa-apa, saudara. Saya kepingin supaya kita, anak-anak Bapak Yahweh, semua yang datang beribadah kepada Tuhan, kepada Bapak Yahweh, kita semua datang itu dapat sesuatu, saudara. Ya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi pergumulan Tuhan kasih solusinya. Gitu, saudara. Ya kan? Jadi saya kepingin setiap saudara yang datang itu benar-benar mendapatkan sesuatu gitu loh. Bukan cuma sebagai rutinitas. Berapa banyak orang-orang mereka karena memiliki persepsi yang salah, ketika datang ibadah mereka pulang dengan tangan hampa, sia-sia. Mungkin karena mereka masih melihat siapa yang berkhotbah, siapa yang memimpin pujian. Dan ketika mereka melihat bukan orang-orang favoritnya, mereka datang langsung begini, ya kae maneh. Betul ya? Ini kan? Saya kepingin ayo kita berubah. Ya, kita berubah, memang itu tidak mudah, itu sesuatu yang menurut saya hampir semua orang punya. Artinya begini, kebiasaan seperti itu orang, hampir semua orang-orang yang namanya orang-orang percaya, itu punya kebiasaan seperti itu. Bahkan berkali-kali saya pernah cerita kepada saudara, di kota-kota besar orang pergi untuk beribadah itu seperti kayak orang mau makan di restoran. Mereka cari di mana yang pada hari itu pendeta favorit mereka. Gitu, saudara. Oh, kalau pendeta favoritnya ada di gereja ini, mereka pergi ibadahnya di gereja itu. Nanti kalau pendeta favoritnya ada di gereja B, mereka pergi ke gereja B. Tetapi tapi saya bersyukur saudara, di sini nggak ada yang seperti itu, amin. Ya, saya lihat saudara adalah jemaat yang setia di hadapan Tuhan. Ya, oleh sebab itu pertahankan terus. Ya, saya sangat apresiasi kepada saudara karena saya melihat ya meskipun Bapak Gembala sekarang lagi bertugas keluar kota, saya lihat intensitas kedatangan saudara itu tidak berkurang. Itu tandanya saudara benar-benar mencari Bapak Yahweh. Ya, saudara tidak pandang siapa yang ada di sini. Ya, memang kalau saya mau dibandingkan dengan Papi Lukas ya tentu sangat jauh berbeda, ya. Ya. Oleh sebab itu saudara, mari kita datang kepada Bapak Yahweh di dalam ibadah kita dengan pengertian yang benar. Gitu. Ya. Jadikan diri kita ini persembahan yang hidup. Firman Tuhan bilang begitu. Jadi artinya apa? Kalau saudara mengerti arti ayat firman Tuhan ini, ketika kita datang kepada Tuhan, bukan untuk menyenangkan kita loh. Saudara datang ibadah ini bukan untuk menyenangkan diri saudara sendiri. Bukan, tujuan utamanya bukan itu. Ingat, dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Elohim, itu baru ibadahmu yang bijak. Ada ibadah yang sia-sia. Tuhan tidak menginginkan kedatangan saudara ya menjadi ibadah yang sia-sia. Tapi Tuhan kepingin ketika saudara datang, yang dilihat oleh Bapak Yahweh pertama kali adalah sikap
hati kita menyenangkan hati Tuhan atau enggak. Ya, itulah sebabnya itu yang namanya jadikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi ketika saudara datang di sini, tujuan utamanya bukan untuk cari berkat, bukan untuk cari mujizat, bukan. Ya. Banyak orang bingung pergi ke KKR, pendeta A, pendeta B, mereka datang untuk cari mujizat. Ya, itu untuk orang-orang yang belum mengerti. Tuhan kasih permen enggak apa-apa. Ya. Tapi bagi kita saudara, hal itu sudah lewat. Ingat Roma 12 ayat 1 mengatakan kalau kita datang, kita itu yang jadi apa saudara? Persembahan. Sampai di sini mengerti ya? Kita yang jadi persembahan. Nah kalau kita yang jadi persembahan, berarti kita itu yang harus nyenengke hatine Tuhan. Hatinya Bapa Yahweh. Karena apa? Karena kita memposisikan diri kita sebagai persembahan. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita lihat tentang sejarah esensi dari yang namanya ibadah. Sejarahnya, intisari dari sebuah ibadah itu apa sih? Ya, kenapa kok Tuhan itu menginginkan menciptakan yang namanya ibadah atau avoda? Di dalam Beresyit atau Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 4 dikatakan dan terjadilah pada hari-hari terakhir Kain membawa dari hasil tanah itu suatu persembahan bagi Elohim dan Habel ia sendiri juga membawa dari yang sulung kawanan dombanya dan dari yang tambun-tambun. Dan Yahweh berkenan kepada Habel dan pada persembahannya. Saya tidak berbicara mengenai persembahan Kain dan Habel. Tetapi saya berbicara mengenai ketika sejak Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Mereka itu ngajarin anak-anak mereka untuk dekat dengan Elohim. Dengan cara apa? Dengan cara memberi persembahan. Begitu saudara. Itu pertama kali. Ya, bagaimana caranya supaya manusia dekat dengan Tuhan? Itu caranya adalah dengan membawa persembahan. Saya kasih tahu saudara. Ingat sekali lagi, manusia itu punya karakter sebenarnya mirip sama Tuhan. Karena memang kita diciptakan, dikatakan secitra, serupa. Jadi ada beberapa sifat-sifat Tuhan yang manusia juga miliki. Salah satu saya pernah sampaikan di sini. Manusia itu sukanya apa? Dipuji. Iya kan? Gak ada orang yang bilang, saya gak suka dipuji. Coba setiap kali ketemu, dihina terus. Ngamuk enggak saudara? Ngamuk mesti kan? Ya kan? Kalau ketemu, gue kok tambah elek sih? Coba ketemu terus gitu. Dia omongin kekurangannya terus. Ya kan? Mesti suwe-suwe deh plak gitu. Ya kan? Ngamuk karena apa? Sifat natur manusia itu hampir mirip dengan Tuhan. Suka dipuji. Dan Tuhan itu seneng loh kalau dikasih sesuatu sama saudara. Iya. Coba kalau saudara dibawain sesuatu oleh orang yang saudara kasihi. Seneng enggak saudara? Pasti seneng. Meskipun abang-abang lebih ngomong, oh gak usah repot-repot. Aduh kok repot-repot. Tapi dalam hati senang. Ya kan? Meskipun itu cuma katakan ketika kita bertamu dikasih air putih. Ya kan? Begitu ada yang nyuguhin. Mesti saudara ngomongnya apa? Aduh gak usah repot-repot. Gitu ya. Gitu. Itu tapi saya katakan mesti dalam hati, wah senang. Kenapa? Merasa dihargai. Begitupun saudara, kalau saudara bawa oleh-oleh, ini kebiasaannya,
Orang Indonesia itu saya katakan bagus loh sebenarnya ya karakternya. Kalau pergi kemana-mana itu selalu yang dipikir apa? Oleh-oleh. Iya kan? Beda memang sama orang di luar sana itu beda. Ya, makanya kalau saudara pergi ke Israel, wah yang punya toko itu ketika orang Indonesia datang seneng saudara. Betul, saya pernah lihat ya, ketika ini grup kita ini, ada dari Indonesia 1 bus waktu itu. Ya 1-2 bus lah, itu datang. Wah yang punya toko langsung, wow mari bapak-bapak, ibu-ibu masuk, silakan masuk. Orang apa? Bukan orang Indonesia, orang sana gitu kan ya. Ya, orang Israel. Tapi mereka bisa bahasa Indonesia. Gitu. Saking kenapa? Karena mereka tuh merasa kalau orang Indonesia yang datang kan suka belanja. Jadi mereka tuh kepingin akrab, belajarlah bahasa Indonesia. Mari bapak ibu masuk, kumpul. Gitu. Ya kalau gue nggak percaya saudara, gue gitu ngomongnya, ya kumpul, gitu kumpul semua. Wah, sudah dengerin dia lagi pidato sebentar gitu kan, apa jual produknya. Sudah nih, wah semua pelayan tokonya itu langsung siap jadi asisten orang itu kita yang mau belanja, dia bawain keranjang kita loh. Bener gak Cik Ana? Nah, itu Cik Ana tuh. Itu bawain begini, kita kemana kayak kita jadi kayak sultan saudara. Ya kan? Nah saya lihat sendiri tuh, nah ketika ada rombongan dari, saya nggak tahu mungkin dari Amerika, Eropa, tapi yang pasti bukan Asia. Itu datang 1 mobil saudara, mungkin kira-kira jumlahnya 15 orang. Mereka datang, gitu ya. Saudara tahu, gak digubris. Ya terus saya perhatikan loh, kenapa gak digubris ya? Tak perhatikan ini orang, oh pantes. Saudara tahu belanjanya apa? Kalau orang Indonesia itu belanjanya kurma. Wow sampai 5 kilo saudara. Bener nih, 1 kotak kan 1/2 kilo biasanya gede-gede itu ya. Beli 5 kilo, beli kacang. Di sini padahal enggak pernah beli kacang saudara. Sana beli kacang. Beli macam-macam sampai tasnya enggak cukup. Sampai keranjangnya tuh yang bawa itu sampai begini kanan sama kiri. Wah seneng dia, seneng yang asistennya itu ya. Tapi yang orang-orang bule ini saudara, mereka datang lihat-lihat, yang dibeli apa saudara? Gantungan kunci. Ambil 1. Terus dia lihat mainan kecil gitu kan ya, ambil 1. Itu. Hanya ngambil beberapa mungkin 2-3 barang dan selesai belanjanya. Gitu. Karena mereka tuh modelnya orang nggak mau direpotin sama orang lain. Tapi kalau orang Indonesia itu selalu mikir, nanti kalau aku pergi, yang diingat siapa? Wah nanti ponaanku. Terus apa lagi? Tonggoku. Siapa lagi saudara? Ayo yang suka belanja ini loh. Mesti siapa yang ada? Mesti yang saudara lain siapa lagi? Koncoku. Loh ya kan? Gitu. Sampai ada kucingku dikasih oleh-oleh saudara. Ya kan? Gitu. Kenapa? Karena punya sifat yang care gitu kan ya. Nah, kenapa saudara bisa berpikir kepada mereka? Kenapa saudara sampai repot-repot mau bawain? Padahal kalau saudara over bagasi, bayarnya mahal loh. Betul ini. Jangan main-main kalau pergi ke luar negeri pakai pesawat terus over bagasi. Bayarnya itu bisa sampai jutaan saudara. Ya. Tapi kenapa saudara mau repot-repot mikirin itu? Karena saudara mengasihi. Oke? Karena saudara ngasihi, saudara punya rasa peduli. Kalau saudara mengasihi. Ya. Nah, itu pun yang dirasakan oleh Bapak Yahweh. Ketika saudara datang membawa persembahan, itu sebagai bentuk saudara mengasihi Tuhan, begitu. Ulangan 16 ayat 16 itu mengatakan dengan jelas ketika engkau datang malah pada perayaan-perayaan tertentu, jangan sampai datang dengan tangan hampa. Oh berarti Tuhan materialistis? Enggak,
Semua apa yang ada di planet bumi ini dan planet di luar sana, itu punya Tuhan semua, punya Bapa Yahweh. Amin. Tapi maksudnya, itu sama seperti yang saya kasih tahu saudara kemarin. Kalau saudara itu traktir orang, bayarin dia makan, bukan berarti orang itu tidak mampu bayar. Betul enggak? Halo? Bukan berarti ketika saudara bayarin dia, terus saudara, karena dia nggak mampu bayar. Bukan. Gitu. Itu salah saudara ya. Coba ini pemikirannya harus kita benerin dulu begitu. Ya. Kadang-kadang kan begini ya, kalau kita makan ya, terus kita mikir, ben kono sing bayari, kono sing luwih sugih kok. Ya kan? Dulu saya berpikir juga begitu saudara. Kalau saya pergi sama teman, ayo, pede saya. Padahal aku gak nggo duit. Sekali waktu sampai temanku ngeledek begini, Jameson ini imane gede. Ngajai, dia percaya nih orang yang bayari. Ya, tapi sejak teman saya ngomong begitu, itu madek di dalam hati saya. Wah, keliru aku, bener nih. Ya, jadi saya punya prinsip, kalau saya ngajain, saya yang bayarin. Gitu. Asik. Jadi saudara, tapi saudara pun harus punya prinsip yang sama. Amin. Amin. Terus gini, wah iki lek ngajai, ojo sampai ngajai iki bahaya iki. Ya. Enggak apa-apa. Kalau saudara itu bayarin, berarti tandanya saudara lebih kaya. Amin. Ya, enggak apa-apa saudara. Enggak usah sungkan, saudara bayarin orang yang lebih kaya, saya kasih tahu, itu tandanya saudara mengimani bahwa engkau akan lebih kaya dari orang itu. Amin? Itu saudara. Iya, sekali waktu pun saya pernah ngajain orangnya jauh lebih kaya dari saya. Gitu. Saya enggak peduli begitu. Udah enggak apa-apa saya traktir. Oh jangan. Udah enggak apa-apa. Gitu. Saya ngikutin prinsipnya Papi Lukas nih. Ya kan? Gitu. Nah, kembali kepada sejarah esensi dari ibadah. Tuhan itu senang kalau saudara itu datang bawa sesuatu di hadapan Tuhan. Ingat, ibadah itu bukan cuma bicara masalah hati. Ya. Avoda, nanti kita akan masuk ke sana. Avoda atau yang namanya ibadah, itu bukan cuma bicara masalah sikap hati, bukan. Tapi avoda itu juga bicara masalah sikap ekspresi tubuh kita. Sampai sini saudara masih mengikuti saya? Ya. Jadi avoda itu bukan cuma bicara masalah yang penting hatiku mencari Tuhan. Tapi avoda itu juga bicara mengenai ekspresi tubuh saudara yang saudara tunjukkan di hadapan Bapa Yahweh. Oke, nah kembali lagi sejak Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, mereka ngajarin anak-anaknya. Karena Adam dan Hawa tahu ya, bagaimana sukarnya kehidupan mereka ketika mereka diusir keluar dari Taman Eden. Adam dan Hawa ngajarin anak-anaknya untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan. Dengan cara apa? Beribadah. Jadi kalau saudara itu sampai hari ini selalu diingatkan, ayo tetap setia beribadah. Ayo tetap setia beribadah. Untuk apa? Supaya menjaga hubunganmu dengan Tuhan itu tetap baik. Amin. Begitu saudara. Nah, mereka ngajarin untuk Kain dan Habil kasih persembahan. Kasih persembahan. Pertanyaannya kenapa harus memberi persembahan? Kenapa harus ada itu gitu loh. Kan kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sudah punya semuanya. Ada orang ngomong yang penting hati, ya kan? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah ini yang saya sedikit kembali tadi, belandrang. Saudara tahu anak-anak Adam dan Hawa, Kain dan Habil itu bawa persembahan, itu dikatakan sebagai upeti. Nah, persembahan itu bahasa Ibraninya mincha. Mincha. Apa saudara? Mincha.
Ya, orang-orang Yahudi itu punya kebiasaan mereka berdoa sehari 3 kali. Yang pertama itu Sa'acharit, kemudian yang siang hari itu Mincha, yang sore hari itu Ma'arif. Nah itu bahasa Arabnya Maghrib. Ya, Maghrib, nah itu. Tapi itu sebenarnya kalau bahasa Ibrani Ma'arif. Nah saya tidak kupas tentang 3 hal ini. Tapi yang saya mau kasih tahu, Mincha itu berarti saudara datang membawa upeti. Saya kasih tahu. Terus bagaimana Pak dengan orang-orang yang nggak bawa duit, nggak punya duit? Minimal engkau datang dengan membawa badanmu yang terbaik. Maksudnya apa? Kalau memang saudara punyanya sandal, pakai sandalmu yang paling bagus. Amin. Saudara punya sepatu, pakai sepatu yang paling bagus. Itu sebagai bentuk persembahan. Nek pakai baju, ojo pakai baju sing wis mbok kangge wingi mambu. 3 hari nggak dicuci, wes sisan kotor sisan. Gitu ya, salah. Kadang-kadang kita tuh, ya saya sebagai laki-laki pun punya pemikiran yang sama. Kadang-kadang kan begini ya, lihat baju gitu ya. Kan biasanya kalau, saya nggak tahu nih, kalau saya, para pria-pria itu selalu punya kebiasaan, biasanya pakai baju itu nggak sekali tok. Dipakai nih, kan 1 hari dipakai, terus setelah dilepas, besok pagi dicium. Oh, kecut setitik. Ya kan? Wah, saya gak apa-apa, pakai lagi kan. Sampai kadang-kadang 3-4 hari dipakai saudara. Gitu kan? Kalau dia sendiri pakai terus mulai, oh mulai kecut, oh supaya dicuci berarti ya kan gitu ya. Nah, jangan sampai ketika kita pas datang mau ibadah, saudara pas begini bajunya. Oh, iso digawe, sisan reget ke. Ya. Itu sungguh saya katakan, itu mempengaruhi nilai saudara di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saudara tidak mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Saya punya kebiasaan dan saya ngajarin kepada anak-anak saya, kalau kamu punya baju baru, pakai pertama kali untuk Tuhan. Pakai pertama kali untuk ibadah. Mau beli sandal kek, mau beli sepatu kek, usahakan pertama kali mau beli baju kek, usahakan pertama kali dipakai untuk ibadah. Maksudnya apa? Untuk dipersembahkan, begitu loh. Ngomong sama Bapak Yahweh, Bapak Yahweh, terima kasih engkau sudah berkati saya sudah dikasih berkat baju yang baru. Ini tak kasih pertama kali biar Tuhan yang lihat. Pertama kali aku pakai untuk supaya, maksudnya begini, kalau kita pakai pertama kali ibadah itu biarkan yang pertama kali lihat itu Bapak Yahweh. Amin. Itu dari hal-hal yang kecil, itu sebagai bentuk persembahan. Persembahan yang hidup. Kecuali kalau kita nggak punya apa-apa, benar-benar nggak punya apa-apa. Hatimu kau bawa, gitu. Tapi saya yakin saudara adalah semua orang-orang kaya. Amin. Saya percaya saudara diberkati Bapak Yahweh itu lebih dan lebih. Jadi saya katakan jangan pernah nanggung kalau buat Bapak Yahweh. Amin saudara. Nah itu cara untuk supaya ibadah kita itu berkenan salah satunya. Bawa upeti, itu yang namanya mincha. Apa saudara? Mincha. Itu. Ya, itu mincha. Jadi wajib, gak boleh dengan tangan hampa. Bukan aku yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong. Saudara bisa baca di Ulangan pasal 16 ayat 16. Ya. Jadi ini kita harus belajar, punya pengertian bahwa kalau datang sama Bapak Yahweh ibadah, kasih bawa sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Gitu. Itu sebagai bentuk bahwa engkau mengasihi dia, gitu loh.
Sama seperti ketika yang saya ceritakan tadi, kalau saudara pergi, saudara akan bawa oleh-oleh untuk orang-orang yang lekat di hatimu. Betul enggak? Gitu. Jadi kalau saudara itu membawa sesuatu buat Tuhan, berarti tandanya Tuhan itu lekat, Bapa Yahweh itu lekat di dalam hatimu. Itu maksudnya. Amin. Terus. Ya. Nah, kemudian kita lihat nih. Itu kita lihat mulai dari Kain dan Habil, mulai diajar untuk kasih persembahan. Kemudian Kejadian pasal 4 ayat 26 dikatakan, dan bagi Set seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya juga. Dan dia menyebut namanya Enos. Maka orang mulai berseru dalam nama Yahweh. Saudara, ingat, ketika mulai dari zaman Enos, dikatakan orang mulai memanggil nama Yahweh. Artinya apa? Bahwa di dalam ibadah, Tuhan itu mau supaya namanya disebut. Saya katakan, saya kasihan sama orang-orang Kristen pada umumnya. Mereka itu kehilangan jati diri. Saya katakan, kehilangan identitas. Ya, di luar sana tuh, kalau sekarang kita kan kalau ngomong, kasih salam sama orang, ngomongnya apa saudara? Shalom, Bapa Yahweh memberkati. Jelas, betul ya? Tapi coba saudara perhatikan, yang di luar sana, orang-orang Kristen pada umumnya. Ya ini live streaming memang. Tapi saya bagi kalau saudara yang live streaming mendengar, kiranya saudara mengerti, paham dan bertobat. Tunjukkan nama Tuhanmu. Berani enggak saudara? Ini untuk mereka yang di luar. Kadang-kadang cuma ngomong, terima kasih ya Tuhan berkati. Tuhan sopo. Betul ya? Gitu. Tuhan siapa? Apalagi saya berpikir begini saudara, pantas mereka ngomongnya cuma Tuhan, 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 Tuhan. Bahkan mereka itu saya lihat, saya juga ada grup yang bersama dengan gereja-gereja lain saudara, saya punya grup. Kadang-kadang bahkan di Facebook ngomongnya begini, maksudnya untuk mereka nih ya, Tuhan Yesus berkati, kan begitu ya. Disingkat saudara, TYB. Benar nggak? Pernah lihat nggak saudara? Kok TYB? TYM. TYM. Apa TYM? Iya, Tom Yam. Kenapa mereka seperti itu? Isen. Ben gak terlalu kelihatan ekstrim. Mereka lupa ada ayat yang berkata, kalau kamu malu mengakui aku di hadapan manusia, dikatakan, maka Yesua pun malu mengakui dia di hadapan Bapa. Betul enggak? Oh, jangan main-main saudara. Itulah sebabnya ibadah mengajarkan kita untuk terbiasa memanggil nama yang kudus. Amin. Gitu loh. Jadi kalau kita enggak terbiasa memanggil nama yang kudus, berarti memang kasihan deh lo, sudah kemakan rayuan dan kegoblokan pengajaran orang-orang Yahudi yang salah tuh. Makanya saya katakan hati-hati. Ya, banyak orang-orang di Indonesia kita ini yang katanya ngakar ke Ibrani, tapi ngakar ke akar yang salah. Sampai hari ini di sana itu yang mereka junjung tinggi itu Talmud, saudara. Lawang Talmud itu cuma bukan koreksi, Talmud itu cuma hasil diskusi para rabi yang sumbernya Torah. Gitu loh. Kok malah diikutin? Itu kan cuma buku hasil diskusi yang dikeramatkan. Padahal Talmud itu melarang memanggil nama kudus itu. Nah sekarang pertanyaannya, ketika itu dibalikkan, lah kamu mau ikut Talmud atau mau ikut Torah? Kalau saudara dikasih pertanyaan itu, saya yakin jawaban saudara sudah jelas. Yang saudara mau ikuti siapa? Torah. Karena Torah mengatakan
panggillah namaku. Betul ya? Gitu loh. Jadi saudara, ibadah itu untuk mengajar kita memanggil nama kudus Bapa Yahweh. Ya, kita bersyukur kita sudah ada di perahu yang tepat. Saudara di sini ya selalu dibiasakan di dalam puji-pujian, selalu mendengar, melihat, bahkan mengatakan nama kudus Tuhan kita. Amin. Ya. Jadi saudara, ini salah satu sejarah dan esensi ibadah yang benar. Memanggil nama kudus. Ya karena kalau kita tidak manggil nama kudus Bapa Yahweh, terus siapa yang kita mau panggil? Siapa yang kita mau kuduskan? Apakah Tuhan yang gak jelas? Ya kan? Gitu loh. Harus jelas. Siapa yang kita mau hormati, yang kita mau junjung tinggi. Loh kita ini kan ibadah. Kita ini kan ibadah bukan untuk sebenarnya bukan untuk sebatas tembok ini loh saudara. Sebenarnya. Tapi kita itu ibadah untuk menyatakan iman kita di hadapan dunia alam roh. Amin. Saudara tahu nggak ada pujian mengatakan bersama malaikat. Coba saudara renungkan pujian itu. Itu kalau saudara renungkan bisa merinding saudara. Saudara kita nyanyi-nyanyi di sini ini nggak sendirian loh. Saudara nyanyi, malaikat itu, malah samayim, itu ikut nyanyi bersama saudara. Merinding aku. Loh, karena ini memang benar, cuma karena nggak kelihatan saja, mata kita nggak bisa lihat. Ya. Tapi kalau kita nyanyi sungguh-sungguh, itulah sebabnya kenapa kalau kita nyanyi sungguh-sungguh, saudara bisa benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Karena kita nggak sendirian. Ada malaikat ikut nyanyi bersama dengan kita. Amin. Dan kita ini dikatakan, kita ini sebenarnya diciptakan untuk menggantikan malaikat, saudara. Jadi jangan sampai kalah kalau kita memuji Tuhan dengan malaikat. Amin. Itu. Nanti ayo kita belajar lebih dalam ya. Terus, next. Kemudian Kejadian 8 ayat 20, peristiwa Noah. Noah mendirikan mezbah bagi Yahweh, dikatakan kemudian Noah mendirikan mezbah bagi Yahweh dan dia mengambil setiap hewan yang tahir dan setiap burung yang tahir dan dia mempersembahkan persembahan bakaran di atas mezbah itu. Kenapa Noah mempersembahkan itu? Saudara, Noah mempersembahkan korban syukur sebagai rasa terima kasih kepada Bapa Yahweh. Jadi maksudnya apa? Dari sejak itu ibadah itu mengajarkan bahwa seseorang harus tahu berterima kasih. Kita itu harus tahu terima kasih sama Bapa Yahweh. Amin. Hidup kita itu coba saudara bayangin. Perlindungan Bapa Yahweh itu seperti apa dalam hidupmu? Kita itu dapat pengawalan khusus loh dari Dia. Ya. Kenapa saya katakan kita itu dapat pengawalan khusus? Karena kita itu anak raja. Saudara itu punya bodyguard. Dan yang hebatnya lagi, pengawalan itu langsung diawasi langsung oleh mata Bapa Yahweh. Mata Bapa Yahweh tidak pernah lepas dari kita, saudara. Oleh sebab itu kita itu datang beribadah sebagai bentuk rasa terima kasih. Gitu. Harus punya perasaan itu. Ya, makanya kalau kita ada kesempatan untuk beribadah, jangan pernah dilewatkan, saudara. Kenapa? Karena itulah sebagai bentuk rasa terima kasih saudara. Terima kasih kita bahwa kita ini satu sudah diselamatkan melalui anugerahnya Yeshua HaMashiach.
Amin. Ya kan? Jadi itulah esensi dari sebuah ibadah. Terus, kemudian Kejadian 12 ayat 7 sampai 8. Ya, ini tentang, saya bacakan saja. Dan Yahweh menampakkan diri kepada Avram dan berfirman, aku akan memberikan tanah ini kepada benimu, dan di sana dia membangun mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah dari sana ke dekat bukit di sebelah timur Betel, dan dia membentangkan kemahnya dengan Betel di arah laut dan Ai di sebelah timurnya. Dan dia membangun sebuah mezbah bagi Yahweh di sana. Lalu sekali lagi apa saudara? Memanggil nama. Saya kasih tahu saudara, dari cerita ini maksudnya apa? Di dalam sebuah ibadah itu keinginan Bapa Yahweh adalah untuk berkomunikasi. Tuhan itu suka kepingin komunikasi dengan kita. Kenapa harus lewat ibadah? Ya, kadangkala kalau nggak lewat ibadah, kita nggak pernah bisa fokus di dalam pekerjaan kita. Saudara akan lebih fokus kepada pekerjaan saudara. Gak mungkin ketika saudara nyetir, meskipun di dalam nyetir, saudara bisa berdoa, tapi tidak bisa 100% berdoa, betul? Betul kan? Gitu loh. Iya memang Roh Kudus itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Saudara lagi masak boleh, tapi tidak bisa 100%. Ya kan? Ketika saudara masak, coba bayangin, saudara masak nih. Saudara nggak konsen sama masakan saudara, saudara nyembah saja. Oh, haleluya. Lali ngai garam. Betul nggak? Iya. Kan mesti harus eling. Meskipun saudara nyanyi haleluya, haleluya. Mesti mikir satu nih, iki gareme gurung mlebu. Oh sakmene. Ya betul ya? Ya kan? Oh, apa nih tambahin. Oh, mericone durung. Kan gitu. Tapi berbeda ketika saudara ada di tempat ini. Kadangkala orang itu terbalik saudara. Di sini tapi mikirnya, oh, garam jangane gorong digaremi, sambelnya gorong gawe, piye ki aduh kole balik. Betul enggak? Iya ketika saudara ada di sini tapi pikirannya di rumah. Gitu loh. Harusnya ketika saudara ada di sini, itulah kesempatan saudara untuk 100% saudara fokus sama Bapa Yahweh. Itu ibadah yang akan memberkati Tuhan. Gitu. Tapi belum saudara mikir, aduh sopo kingko sing masak, aduh jangan lali dileboke. Iya kan? Saya ngomong begini bukan mendiskreditkan ibu-ibu ya. Gitu ya. Tapi itu bisa terjadi gitu ya. Itulah sebabnya ayo. Kenapa di saat ibadah itu kita manfaatkan? Karena di saat itu Tuhan kepingin komunikasi. Aku mengasihi engkau anakku. Loh itu. Saudara bisa dengar, aduh indahnya. Kenapa? Mungkin saudara gak dengar suara Tuhan lewat secara audible. Tapi saudara bisa dengar suara Tuhan lewat firman Tuhan. Saudara bisa dengar suara Tuhan lewat doa-doa yang disampaikan kepada saudara. Amin. Itu cara Tuhan berkomunikasi. Lewat saudara memuji Dia dalam lagu dan pujian. Bisa Tuhan bersuara. Lewat kata-kata, lewat pujian yang menguatkan kita. Itu cara Tuhan bersuara kepada saudara. Ku tidak takut, sebab kau bersertaku. Itu bisa Tuhan ngomong, jangan takut anakku, aku beserta dengan engkau. Ngono loh maksudnya saudara. Jadi gak harus, hai anakku, dengarlah suaraku. Kalau saudara gak terbiasa, mesti saudara jundil and kabur. Ya. Oke, itulah esensi ibadah supaya Tuhan
bisa komunikasi. Amin. Terus, kemudian pada masa bangsa Israel di padang gurun, Tuhan itu membuat tata cara untuk bertemu dengan dia. Itu. Kalau tadi tidak ada cara-cara khusus, itu adalah cara-cara supaya manusia kepingin dekat sama Tuhan. Ku piye carane? Bikin persembahan, Tuhan menampakkan diri. Tapi belum ada aturan-aturan yang spesifik. Itulah sebabnya dikatakan pada zaman sebelum Mose disebut zaman apa saudara? Torah Sebalpe. Jadi bukan berarti tidak ada Torah. Torahnya itu sudah ada. Gitu. Torahnya itu sudah ada sejak sebelum Abraham, bahkan sejak dunia diciptakan itu Torah sudah ada. Tapi lewat apa? Lewat mulutnya Bapa Yahweh sendiri. Itulah yang disebut dengan zaman Torah Sebalpe. Belum ada aturan yang spesifik sampai zaman Mose, begitu ya. Nah, Tuhan membuat tata cara bertemu dengan Bapa Yahweh dalam aturan-aturan dengan tujuan apa saudara? Untuk bangsa Israel itu memiliki penundukan diri, ketaatan. Gitu maksudnya. Jadi kalau ada tata cara di dalam ibadah, khususnya pada zaman itu sebenarnya untuk ngajarin orang Israel itu tidak hidup dalam liar. Gitu. Supaya mereka tahu, ngerti aturan. Bapa Yahweh itu kudus. Jadi enggak boleh sembarangan kita menghadap dia. Gitu maksudnya. Sama seperti seorang anak diajarin bagaimana dia harus berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Betul? Saudara pasti akan ngajarin anak saudara untuk tahu beretika. Betul ya? Itu sama, Tuhan juga mau supaya orang-orang Israel itu tahu aturan. Ingat bahwa dia itu tidak mau dilecehkan, tidak mau diremehkan. Maka harus ada cara untuk menghadap yang Maha Kudus itu. Nah, untuk ngajarin penundukan diri, itulah yang salah satu disebut avoda. Ini biar saudara ingat. Ibadah itu apa saudara? Avoda. Itu salah satu cara Tuhan ya membuat menyuruh kita untuk beribadah supaya kita itu punya penundukan diri. Saudara mau punya hati yang penundukan diri kepada Bapa Yahweh? Nah, itu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Gitu. Itu saudara bisa baca ayatnya di Keluaran 23, Imamat, Ulangan, semua ada di situ. Ya, tentang itulah sebabnya sampai ada kitab Imamat, itu ada tata caranya. Sampai sedemikian rupa jelimet. Wah, gitu ya. Karena apa sih? Karena Bapa Yahweh itu sempurna, gitu loh. Itulah sebabnya kita itu bersyukur. Kita bersyukur kalau kita hidup sekarang ini, saya katakan kita ini hidup di zaman anugerah, saudara. Kita dapat banyak kemurahan, tapi bukan berarti kita keluar dari kebenaran Torah. Orang yang dimerdekakan itu bukan berarti terus bebas liar, bukan. Orang yang artinya dimerdekakan itu dulu kita nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Dulu nggak ngerti kalau itu dosa, sekarang kita tahu itu dosa, ya coba lakoni. Itu maksudnya. Itu artinya dimerdekakan. Gitu. Ya, terus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kata avoda atau ibadah. Kata avoda secara etimologis diasosiasikan dengan kata ibut. Ya, yang berarti meregangkan,
seperti dalam arti kata meregangkan kulit. Kalau ada kulit sapi yang baru diregangkan, kalau orang mau bikin alat musik ini kayak gini nih, apa namanya ini, konga. Itu caranya kulit sapi diregangkan dulu, sak kenceng-kencengnya, baru setelah kering, baru dipasang ke situ. Jadi bukan ujuk-ujuk kulit sapi dikeringkan, tempel gitu, nggak bisa. Dia akan kerut, harus diregangkan. Nah itu konsepnya seperti itu, meregangkan kulit. Nah, jadi maksudnya apa saudara? Ibadah itu sebenarnya untuk melatih kita kepada sesuatu yang gak nyaman. Contoh, kalau yang namanya datang ibadah itu kadang ada yang namanya mager. Apa? Males gerak. Ya kan? Sudah di rumah, ini saya ngomong bukan berarti saudara terus gini ya, saya mau koreksi nih. Kemarin kan ada masukan juga, loh berarti yang live streaming nggak benar tuh kalau ibadah. Saya bilang bukan nggak benar. Yang live streaming itu, ya itu karena tempat mereka terlalu jauh dari kita, gitu loh. Dan di sana mungkin mereka tidak ada tempat ibadah yang cocok seperti kita mungkin. Maka harus ada live streaming. Tapi kalau saudara di sini terjangkau, saudara bisa datang live streaming gitu loh maksudnya. Amin. Iya. Nah, kenapa? Aduh, kok datang ya? Aduh, malas. Tapi ketika engkau paksakan dirimu, nah itu seperti kata meregangkan. Kayak saudara stretching. Gitu loh. Badan yang kaku-kaku tuh kalau stretching kan jadi enak ya. Betul ya? Itu kayak gitu. Jadi artinya apa? Ibadah itu akan membuat rohmu sehat. Kenapa? Ketika itu kau paksakan itu sama seperti kau melatih yang kaku-kaku tuh dipaksakan begitu. Tarik. Tapi setelah full enak sampai kertek gitu kan. Kadang ada bonusnya tut gitu ya. Habis itu rasanya apa ya saudara? Lego. Nah itu ibadah. Ya. Sing dieling jangan tutnya saudara. Ya, tapi maksudnya arti kata meregangkan badan saudara, meregangkan roh saudara, memaksakan diri saudara. Kerasannya malas, pengennya tidur, tapi buat menyenangkan Bapa Yahweh. Ngono. Nah itu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi orang datang ibadah itu bukan cuma karena butuh. Karena bisa juga karena masalahnya orang itu baru dapat berkat besar, wah dia bersemangat datang ibadah. Atau sebaliknya ketika dia ada dalam masalah, dia baru cari Tuhan. Tapi dalam masa baik-baik saja, yang tidak ada apa-apa, saudara kadang-kadang kita jadi malas. Betul kan? Gitu. Nah, pada saat engkau malas itu, coba saudara, paksakan dirimu untuk datang. Memang katanya kelihatannya gak enak. Ya wis lah. Tapi ketika saudara datang, itu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Itu avoda. Itulah yang namanya ibadah. Seneng gak seneng beribadah. Itu yang namanya ibadah. Ya. Jadi mengacu pada upaya meregangkan diri sendiri untuk mengatasi naluri, mementingkan diri sendiri. Maksudnya mengatasi keegoisan kita. Dengan menyempurnakan karakter dan mengembangkan spiritnya. Jadi kalau kita datang dengan kondisi yang males, tapi terpaksa saudara paksakan saudara datang, maka roh saudara itu akan bertumbuh. Begitu. Itu avoda. Nah, saya ini suka sekali kalau ada kata-kata dalam bahasa Ibrani, kita bermain sedikit. Ya, karena huruf-huruf Ibrani itu punya makna dan itu benar saudara. Ya, avoda itu terdiri dari 5 huruf.
huruf ayin, bet, waw, dalet, dan he. Ayin itu mata. Kemudian bet itu rumah. Waw itu kait, gantolan. Dalet itu bisa berarti pintu, bisa berarti tunduk, bisa berarti bungkuk, bisa berarti miskin, bisa berarti rendah. Itu dalet. Kemudian he itu melihat atau ada sesuatu yang dinyatakan. Itu he. Nah kemudian kalau kita simpulkan dari kat menjadi membentuk kata avoda, itu apa? Jadi avoda adalah mengarahkan atau memfokuskan mata atau diri kita. Diri kita itu saya katakan rumah itu sebagai diri kita. Ya, rumah itu diri kita. Ya, mengarahkan diri kita untuk terikat atau terkait dan tunduk merendahkan diri di hadapan Tuhan, dalet merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagai pintu untuk kita bisa masuk dan melihat kemuliaan Bapa Yahweh. Jadi kalau saudara datang ibadah di tempat ini, Tuhan mau supaya saudara merendahkan diri kita. Kalau saudara mau melihat kemuliaan Bapa Yahweh, kita harus mau merendahkan diri kita. Amin. Merendahkan diri, merendahkan hati memang punya makna yang berbeda. Tapi merendahkan diri itu berbicara sikap kita. Itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang datang ke tempat ini terus melihat sing kae lungguh ambek sopo. Oh sing kae kursine sopo sing lungguh. Sing kono sopo sing lungguh. Oh, aku tak lungguh kono wae. Soale kae gengku nang kono kabeh. Loh, kehilat jangan dijadikan geng-gengan saudara. Amin. Semua yang ada di sini, kita semua di sini keluarga. Enggak ada yang ngomong lebih kaya, lebih miskin, lebih bodoh, lebih pintar. Enggak ada. Semua kita ini orang-orang pilihan. Amin. Orang-orang yang saya katakan excellent. Saudara itu bukan orang sembarangan. Amin. Ya. Jadi kalau kita datang ibadah, ayo kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Saudara melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita melihat kemuliaan Tuhan, berarti Tuhan berkenan dalam ibadah kita. Kalau Tuhan berkenan dalam ibadah kita, itu enak saudara. Kenapa? Saudara berarti punya akses langsung ya dari kemurahan Bapa Yahweh. Itu apapun yang saudara butuhkan, apapun yang menjadi pergumulan doa saudara, mesti terjawab. Amin. Ya, saudara percaya itu? Ya, harus percaya. Itulah yang namanya avoda. Ya, terus. Nah, selain itu kata avoda itu artinya adalah melayani. Kenapa? Karena kata avoda itu sebenarnya dekat dengan kata evet. Bukan ovet, evet. Apa itu evet? Evet itu hamba. Hamba. Apa tugas hamba? Melayani. Kita ini memang statusnya mempelai, saudara. Ya. Tapi kita juga harus punya, saya tidak ngomong hati hamba, bukan. Tapi kita harus punya sikap penundukan diri seperti hamba. Sama seperti Sarai, dia menghargai Abraham sebagai suaminya. Dia memposisikan dirinya sebagai hamba. Meskipun Sarai itu istri. Statusnya istri, tapi dia memposisikan penundukan dirinya seperti seorang hamba.
Kalau seorang istri, status seorang istri tapi ngelama sama suaminya, kira-kira suaminya senang nggak? Hah? Nggak senang. Ya, itulah sebabnya kan firman Tuhan ngomong, hai istri tunduk. Maksudnya apa sih? Punya sikap penundukan diri gitu loh maksudnya. Sampai sini saudara paham? Paham ya? Jadi saudara, yang namanya orang beribadah, kita datang bukan untuk dilayani loh. Jangan berpikiran bahwa yang melayani ini cuma yang di depan. Yang main musik, WL, singer, yang berkhotbah, usher, multimedia, sound. Bukan. Itu yang tampak memang secara liturgi, secara tata cara ibadah. Tapi saudara yang datang sebagai jemaat, ini sekarang ini juga melayani Tuhan. Amin, amin. Saudara tahu? Lah kok ngomong amin? Tapi saya suka, berarti saudara positif ya. Masa gini loh, saudara sebagai jemaat itu melayani Tuhan itu maksudnya apa? Saudara datang sebagai jemaat itu melayani Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan, memuji Dia dengan sungguh-sungguh, memberikan hati dan pikiran saudara 100% untuk Dia, itu namanya melayani. Oh no, nah itu baru benar ya, amin gitu ya. Jadi saudara datang di sini melayani loh saudara. Kan saudara bukan melayani yang khotbah, yang mimpin pujian di sini, bukan. Semua yang ada di sini melayani Tuhan, melayani Bapak Yahweh. Lewat apa? Kalau mimpin pujian di sini mengajak saudara untuk memuji, mengajak harus ada yang memimpin kan? Yang band musik harus mengiringi, yang menari harus mengajak saudara untuk supaya bersuka cita menari. Saudara yang ada di posisi sebagai jemaat, saudara itu bukan orang yang dilayani. Bukan, dalam hal ini yang dilayani hanya Bapak Yahweh seorang. Ya, jadi sampai di sini saudara ngerti ya? Itu avoda, itu ibadah. Jadi saudara di sini itu juga melayani Tuhan lewat apa? Lewat puji, saudara menyanyi dengan sungguh-sungguh. Saudara mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara itu memberikan hati dan pikiran untuk Dia. Ngono maksudnya saudara. Amin. Gitu. Ya, makanya saudara ketika saya tanya, ada amin? Jawab, saudara jawab, amin yang kenceng gitu saudara ya. Soalnya kadang-kadang tuh kalau saya khotbah, amin saudara. Gitu ya. Saya kan jadi kayak orang krik gitu ya. Padahal ketika saudara tangkap, itu benar-benar kuasanya akan nyampe kepada saudara. Amin. Ya, gitu. Jadi sampai di sini saudara, ayo kita rubah konsepnya bahwa orang yang datang beribadah semua baik sebagai jemaat itu melayani yang Maha Kudus Bapak Yahweh. Gitu. Mau saudara? Makanya ketika ibadah, ayo kita nyanyi dengan sungguh-sungguh itu bukan untuk menyenangkan saudara, bukan. Ketika saudara mengangkat tangan, itu bukan untuk menyenangkan engkau, tapi itu menyenangkan Tuhan. Ya, sampai gatel tenggorokannya. Bentar ya, tak minum ya. Oke, ya. Jadi saudara, mau ya, sungguh-sungguh kita beribadah kepada Dia sebagai bentuk kita melayani Dia. Mau saudara? Gitu ya. Jadi kalau umpama Mas Obed nih mimpin pujian, mari kita angkat tangan. Wah, semua angkat tangan gitu ya. Seneng rasanya. Ya, gitu. Kayak yang digambar ini. Wah, ketika puji-pujian. Mari kita menari, ya. Kok Andre ngajak, ayo kita menari. Wah, semua menari. Seneng saudara. Gitu. Jadi nggak ada lagi yang datang cuma begini-begini nyanyinya. Aku diberkati. Ya. Saya kasih tahu nanti kenapa kita harus kalau memuji Tuhan itu harus dahsyat. Harus itu harus kayak gitu. Nanti kita sebentar lagi. Ya. Jadi tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, saudara semua yang ada di sini
bukan untuk dilayani. Tapi semua yang datang di tempat ini, itu melayani Tuhan. Melayani Bapa Yahweh. Amin. Dalam rangka apa? Menyenangkan hati Bapa Yahweh. Itu. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk nih. Di dalam ibadah, sebelum kita masuk ke sini, selalu ada yang namanya, kita mulai dengan Shema Yisrael. Semua sudah diajarin apa itu Shema Yisrael. Ya kan? Shema Yisrael sebagai pernyataan iman kita. Gitu. Jadi pernyataan iman kita itu bukan pengakuan imam rasuli, bukan. Itu bikinan. Tapi kalau yang sesuai firman Tuhan, itu Shema Yisrael. Itu pengakuan iman kita. Dengar Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Itu mungkin kata-katanya simpel ya. Dengar hai Israel, Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu satu-satunya. Tapi sebenarnya kata itu sudah cukup untuk menyatakan kepada seluruh alam semesta ini bahwa Dia penguasa tunggal. Amin. Itu. Jadi sudah nggak usah ngomong ribet. Aku percaya akan A Bapa, A Anak, A Roh gitu kan. Aku percaya akan apa meneh? Ya, dowo saudara. Dowo ya. Angel lek ngapalke. Ya kan? Cukup dengan ngomong Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Itu alam semesta langsung mingkem saudara. Cep. Loh iya. Loh kalau sudah ada pernyataan itu, berarti itu menunjukkan tidak ada kekuasaan tertinggi selain Bapa Yahweh. Amin. Wes mingkem wes. Gitu ya. Nah sekarang kita masuk di dalam sebuah ibadah atau avoda, saudara akan mengenal yang namanya puji-pujian. Nah, puji-pujian itu di dalam bahasa Ibrani itu disebut sabah. Apa saudara? Sabah. Kalau kita nyanyi, tadi ini puji-pujian, itu sabah. Nah kemudian berarti maknanya sabah itu apa toh? Enggak cuma ada asal nyanyi saudara. Tapi dikatakan sabah itu memuji dengan suara yang nyaring. Bukan dengan suara nanggung-nanggung. Tapi dengan suara yang nyaring, suara yang kenceng. Gitu. Betul saudara. Itu baru yang namanya sabah. Kalau saudara nyanyinya gak jelas kata-katanya. Ayo nyanyi yang kenceng. Saudara jawab, gak bisa. Kenapa? Sari bakwan. Itu saya dapat kata-kata itu dari anak saya Kenan ya. Ayo nyanyi. Gak bisa. Kenapa? Sari bakwan. Tapi yang namanya sabah itu saudara nyanyi dengan kenceng. Pertanyaannya, saudara kalau diajak nyanyi, nyanyinya asal-asalan keluar suara atau nyanyi kenceng? Harus yang kenceng, amin? Amin? Harus yang kenceng ya. Karena itu yang disebut sabah, pujian. Gitu. Saudara akan lebih mantap kalau ada orang datang sama saudara ngomong gini. Wih, Om Ho keren banget loh Om. Daripada saya ngomong gini. Ya lumayan keren Om. Ya lumayan. Pasti penerimaan Om akan jauh lebih senang yang pertama atau yang kedua Om? Hah? Sama-sama saya memuji dia loh. Betul ya? Oh Om Ho ganteng ya. Atau yang kedua, ini saya balik yang kedua. Wih Om Ho ganteng tenan Om. Tapi saya sampai jempolnya gini. Gitu. Pasti Om Ho akan merasa yang kedua itu lebih tulus. Betul enggak? Gitu. Nah itu yang namanya sabah. Makanya saya bilang, avoda itu tidak hanya bicara masalah hati. Tapi masalah sikap kita yang kita tunjukkan. Amin.
Tuhan ciptakan kita itu punya ekspresi wajah, tangan ini bisa gerak, kaki ini bisa loncat, bukan untuk diem. Kita tidak diciptakan seperti patung yang diisi suara tok. Itulah pentingnya, kenapa? Karena Tuhan kepingin lihat ekspresi saudara. Itu yang namanya avoda, sabah. Ketika engkau nyanyi, nyanyi yang kenceng. Aku diberkati. Gitu saudara kalau nyanyi. Gak apa-apa, wes suaranya fales. Saudara kan gak lagi mimpin pujian. Ya kan? Tapi nyanyi yang kenceng. Saya suka kalau lihat orang kulit hitam itu nyanyi saudara. Baik itu orang Papua maupun orang-orang Afrika. Mereka kalau nyanyi itu saya terus terang merinding saudara. Ya, wah mereka tuh kalau nyanyi bener-bener, wah kalau menari itu sejalan begitu ya. Itu yang benar. Itu yang namanya sabah. Cuma kan kalau kita dalam bahasa Indonesia dikatakan pujian ya sudah pujian. Tapi enggak tahu sebenarnya kayak apa sih orang mempraktekkan pujian, yaitu sabah tadi. Nyanyinya kenceng itu baru disebut pujian. Gitu. Kemudian ada kata worship, menyembah. Betul ya? Ada pujian, ada penyembahan. Orang taunya penyembahan, oh iya kalau menyembah itu lagunya yang kalem-kalem, yang sedih-sedih. Bukan. Di dalam bahasa Ibrani disebut sakah. Apa saudara? Sakah. Kalau tadi pujian itu sabah, penyembahan ini disebut apa? Sakah. Saudara tahu, sakah itu menunjukkan sikap, bukan hanya sikap hati, tapi sikap diri kita. Orang yang dikatakan menyembah itu sikapnya begini, berlutut, ini sakah, sambil membungkuk. Ini sakah. Bahkan dalam hal-hal tertentu orang itu akan sampai tiarap. Dari atas kepala sampai ujung kaki itu rata dengan tanah. Itu sakah. Untuk menunjukkan apa? Bahwa sebenarnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Itu sakah. Dan Tuhan suka dengan orang yang punya hati sakah. Amin. Cuma kalau di sini kalau saudara bungkuk sampai ndelosor ya angel. Ya kan? Harus dipindahi semua. Ya. Tapi kalau kita menyembah itu punya sikap diri yang benar itu sakah. Itu sampai tiarap begitu. Untuk menunjukkan apa saudara? Bahwa kita itu sebenarnya tidak berharga di hadapan Tuhan. Kecuali Dia yang melayakkan dan menghargai kita. Amin. Itu. Jangan pernah engkau datang di hadirat Tuhan dengan membawa kemampuanmu. Saudara tahu sampai hari ini kalau saya bertugas, saya selalu bicara begini, Tuhan engkau tahu saya tidak pernah mampu tanpa engkau. Tuhan jangan sampai rohmu meninggalkan aku. Aku mohon Tuhan, aku serahkan semua kemampuanku di hadapanmu. Engkau tahu, aku menyadari bahwa aku bukan orang yang cakap, bukan orang yang pintar. Semua hanya karena hikmat-Mu Tuhan. Jadi Bapak Yahweh, kalau saya bertugas, Tuhan tolong kasih saya hikmat supaya saya bisa ngomong. Sampai hari ini, sampai detik ini. Saya tidak berani membawa kemampuan saya. Kenapa? Kemampuanku terlalu cetek, saudara. Untuk menyampaikan firman Tuhan. Gitu. Ya. Jadi saudara harus tahu bahwa untuk menghadap Bapa Yahweh kita harus sadar diri siapa kita. Amin. Ya. Kemudian ada kata barak. Barak itu baruk. Baruk itu juga dikatakan birkat. Apa artinya? Berkat. Barak, sikap barak itu memberkati Bapa Yahweh dengan sikap, ini hampir sama dengan sakah.
Tapi berbeda, sedikit berbeda. Jadi memberkati Bapa Yahweh, kalau yang tadi datang memposisikan diri bahwa kita tidak layak. Tapi kalau sudah barak, itu berlutut, mengangkat tangan. Ya, untuk menunjukkan bahwa keberadaan Bapa Yahweh itu semakin besar dan kita semakin kecil. Itu kalau kita mau memberkati Bapa Yahweh. Sampai di sini kira-kira masih bisa mengikuti saudara? Jadi ketika kita berlutut, barak itu begini. Jadi barak itu kalau kita mau memberkati Bapa Yahweh itu sebenarnya bukan cuma berdiri begini. Tapi berlutut, memposisikan bahwa kita itu semakin kecil, Bapa Yahweh yang semakin besar. Memposisikan hati dan pikiran seperti itu. Itu barak. Sambil ngomong, Baruk ata Yahweh Elohenu melech haolam. Gitu. Diberkatilah engkau Bapa Yahweh, Raja semesta alam. Itu dengan posisi hati bahwa aduh kita itu terlalu kecil di hadapan Bapa Yahweh. Dia sangat besar. Tapi kita bersyukur kita yang kecil ini ada di pemandangan mata Bapa Yahweh. Nah itu yang membuat kita itu bersyukur. Amin. Kita yang tidak ada artinya ya itu mendapat perkenanan di hadapan di mata Bapa Yahweh. Nah itu yang harus kita syukuri. Itulah sebabnya kita harus memberkati dia. Itu. Jadi kalau kita tuh datang ibadah, jangan hanya fokus Tuhan tolong masalahku. Ya boleh, gitu. Boleh. Tapi jangan lupakan porsi untuk memberkati dia. Amin. Gitu. Kalau engkau memberikan porsi memberkati dia, saya percaya sebelum saudara ngomong, Bapak Yahweh wis mengerti kebutuhanmu. Ya. Sama yang seperti saya katakan kemarin waktu saya bicara tentang Salomo, betul ya? Karena Salomo minta hikmat, dia tidak minta untuk dirinya. Tapi meskipun Salomo tidak minta, Bapak Yahweh kasih. Betul ya? Itu loh hatinya Bapak Yahweh, saudara. Kemudian ada yang namanya tehila. Kan waktunya tinggal 2 menit ya. Tuh kan. Padahal aku ngomong keroson baru loh ya. Tapi ini kelihatannya tinggal sedikit kok saudara. Sabar sedikit. Oke. Masih bisa tahan? Oh haleluya. Ada yang namanya tehila. Saudara tahu ada kitab suci di dalam tanah yang judulnya Tehilim. Tahu ya? Tehilim itu apa? Oh ya. Betul. Nah ini tehila. Nah tehila itu sikap apa saudara? Tehila itu sikap memuji Bapa Yahweh dengan bernyanyi. Kayak yang kita lakukan tadi. Bernyanyi. Tapi disertai perasaan yang mendalam. Bukan cuma nyanyi. Orang kalau nyanyi disertai dengan perasaan mendalam, mesti badannya tidak tahan untuk goyang. Sama seperti ketika saudara menikmati musik, minimal kakimu mesti goyang-goyang ini. Kalau engkau menikmati, betul enggak? Halo? Sifat manusia itu, naturnya seperti itu. Sifat manusia itu kalau dia enjoy, dia nggak bisa diem. Jadi kalau ada saudara yang memuji Tuhan, cuma keplok, itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan saudara tidak menikmati. Oh saudara aja kalau makan, begitu enak langsung ekspresi saudara gimana? Wah, wake mesti mangan, betul enggak? Ya kan? Tapi saudara enggak doyan, setitik mangane. Ya, saudara coba lihat itu loh yang di TV itu. Acara makan. Wah, saya itu kalau lihat pinter memang itu pilihan memang ya. Enggak sembarangan untuk jadi reporternya itu ya. Membawa acaranya. Itu kalau makanannya padahal gurun karuan enak loh itu. Wong saya pernah nyoba kok. Tak parah nih saudara. Gak enak coba. Tapi itu saya lihat dilihat dia memang. Wah, ini ya. Rasanya tuh menendang sekali. Sampai saya melok celeguk gitu kan. Celeguk. Enak kepengin rek. Tak parah nih saudara waktu saya pergi ke sana. Itu benar saudara.
Saya paring sama papi saya ingat ya, di daerah timur sana. Tak paranin, wah tak cari. Gitu. Wah gak tahu nih gak enak saudara. Ngomong, wah ini kena jebakan Batman nih, di prank ya. Itu. Tapi saudara perlu tahu bahwa kalau kita menyanyi dengan perasaan, kita bisa menikmati lagu itu. Saya kasih tahu, saya pernah sampaikan loa di dalam lagu kan. Maka kata-kata yang ada di dalam lagu itu benar-benar bisa terjadi dalam hidupmu. Gitu. Tapi engkau harus punya perasaan yang mendalam. Nah itu baru namanya nyanyi. Seperti Raja Daud nyanyi. Itu yang namanya tehila. Bermazmur bagi dia. Jadi kalau saudara cuma nyanyi, asal nyanyi, belum sampai kepada yang namanya bermazmur atau bertehila buat Tuhan. Padahal yang Tuhan mau di dalam avoda itu ada unsur itu. Gitu saudara. Ya, jadi ayo mari kita mau memuji Tuhan dengan lebih dahsyat. Mau saudara? Itu ya. Kemudian ada yang namanya yadah. Apa itu yadah? Yadah itu memuji Tuhan dengan mengangkat tangan begini. Sebagai ekspresi bahwa Bapa Yahweh Elohim itu lebih tinggi dari segalanya. Jadi ketika saudara mengangkat tangan itu memposisikan bahwa Bapa Yahweh yang kita sembah itu lebih tinggi dari segalanya, gitu maksudnya. Ya, atau sebagai bentuk kita berserah. Itu orang mengangkat tangan. Bukan berpasrah ya, berserah. Sebagai bentuk bersyukur juga. Itu mengangkat tangan. Jadi saudara, kalau saudara mau meninggikan nama Tuhan, meninggikan nama Bapa Yahweh yang kudus, Besem Yeshua HaMashiach, saya katakan, angkatlah tangan saudara. Sebagai bentuk apa? Saudara benar-benar menaruh dia di posisi yang tertinggi. Amin. Itu avoda. Itu yang baru namanya ibadah. Lah kalau ngangkat tangan aja kayak wah bot rasanya. Wah ini perlu dipijet kayak gini. Ya kan? Mungkin ada yang kesleo kah gitu kan ya. Kan bisa saja. Perlu dipijet kayak. Ya. Terus supaya cepat saja. Nah kemudian ada kata toda. Kata toda toda itu kan artinya apa saudara? Terima kasih. Itu. Tapi saudara perlu tahu kata toda yang dimaksud sebenarnya dalam ibadah bukan hanya berterima kasih. Tapi sebagai bentuk persembahan. Bukan persembahan untuk penembus dosa atau persembahan uang, bukan itu. Tapi lebih kepada persembahan ucapan syukur dalam bentuk pujian kepada Bapa Yahweh yang keluar dari mulut kita. Gitu maksudnya. Jadi ucapan syukur tapi yang dipersembahkan gitu maksudnya. Itu namanya toda. Ya, Ifrim 13 ayat 15 mengatakan oleh karena itu marilah kita melalui dia senantiasa mempersembahkan korban apa? Pujian kepada Elohim, yaitu buah bibir yang kembali lagi Tuhan minta supaya kita mengakui namanya. Amin. Gitu. Jadi makanya kalau saudara diajak menyanyi, kita selalu punya kesepakatan gitu ya. Kalau ada lagu baru, karena lagu-lagu yang pada umumnya itu hanya ngomong Tuhan, 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 Tuhan. Gitu, enggak jelas. Harus diganti. Untuk apa sih? Supaya jelas alamatnya kepada siapa yang kita mau tujukan. Betul ya? Gitu. Kan kalau saudara kirim surat juga, ya meskipun sekarang jarang orang kirim surat ya. Tapi kalau mau kirim surat kan alamatnya jelas, gak mungkin kepada seseorang. Lah seseorang sopo? Yang rumahnya dekat kuburan. Warnanya hijau. Lah tukang pos gak ngerti saudara. Betul gak? Kan harus ada alamatnya jelas, jalan apa kek, gitu kan. Kepada bapak siapa. Harus jelas. Nah itu sama, puji-pujian juga harus kita alamatkan kepada oknum yang jelas. Itu baru namanya
avoda. Ya, avoda. Kemudian zamar. Zamar itu memakai musik dalam memuji Tuhan sebagai sarana pendukung untuk membuat suasana lebih hidup. Jadi Bapak Yahweh itu senang loh, saudara baca di dalam Mazmur 150. Bapak Yahweh itu senang. Raja Daud ngomong, pujilah dia dengan ceracap yang itu. Saudara, artinya suasana dengan bunyi-bunyian. Kalau saudara saya yakin di Samayim itu alat musiknya akan jauh lebih perfect dari kita punya. Betul ya? Dan lebih keren, pasti lebih hingar-bingar, lebih wow, suaranya pasti sudah keren banget deh. Saya nggak bisa bayangin ya, gitu ya. Kenapa? Karena Bapak Yahweh itu suka suasana yang meriah. Makanya kalau kita memuji Tuhan, wajah kita nggak meriah, hati Tuhan sedih. Iki mesti, ono masalah toh. Itu. Ini mesti, udunen. Gitu. Iya kan? Jadi kalau kita tuh datang sama dia, saya tuh suka kalau lihat Pak Atin memuji Tuhan, saudara. Iya kan? Wah, gitu kan? Ekspresinya itu loh, ya, asik gitu. Jadi kalau kita memuji Tuhan, tunjukkan wajah kita yang sumringah. Alat musik itu untuk mendukung supaya suasananya lebih meriah, lebih heboh lagi. Saudara lihat klub malam, diskotik. Diskotik tahu ya? Dang dung dak keduk duk, dak dung. Itu mereka sebenarnya niru konsep orang memuji Tuhan. Cuma alamatnya keliru. Ya. Saya katakan, sebenarnya dalam rangka puji-pujian yang kita berikan buat Bapak Yahweh, itu harus lebih meriah dari mereka. Gitu. Harus lebih meriah. Karena Bapak Yahweh sekali lagi, Bapak Yahweh itu gak suka yang sepi-sepi. Tuhan itu suka yang wow, gitu loh. Yang hidup. Gitu. Jadi kalau kita beribadah, yuk kita tunjukkan ekspresi kita yang hingar-bingar gitu saudara. Amin. Itu namanya avoda. Biar nancep terus di sini ya. Avoda. Gitu. Jangan-jangan nanti saya ngomong gini anaknya dinamain Avoda juga. Terus ya. Ini saya suka nih. Kata halal. Selama ini kalau kita tahu kata halal itu artinya apa? Kalau orang itu kan mereka yang punya kata itu kan halal. Tapi di bahasa Ibrani itu ada halal atau halal. Ya. Jadi begini, kata halal atau halal itu artinya to shine atau flash. Flash. Saudara tahu shine itu bersinar. Tapi bukan cuma bersinar yang perpet-perpet. Tapi flash. Flash itu saudara lihat kalau cahaya petir itu kayak apa? Celap begitu kan ya? Celap begitu. Itu maknanya halal itu kayak gitu. Bersinar. Bersinar yang wah gitu loh. Yang terang sekali. Itu halal. Seperti kilat. Nah, kata halal itu punya makna to praise with crazy exuberant. Opo kui? Artinya apa? Memuji dengan cara yang gila-gilaan saudara. Yang hebat itu halal. Jadi kalau saudara memuji Tuhan hanya dengan cara yang biasa-biasa, itu belum bisa disebut halal. Belum. Makanya ada kata haleluya. Kata haleluya itu berarti memuji Bapak Yahweh dengan cara yang luar biasa hebat. Itu maknanya. Dan itu yang Tuhan mau. Kalau kita nyebut haleluya, itu jangan cuma haleluya. Ya, tapi haleluya gitu saudara. Yang kenceng gitu maksudnya. Ya kan? Sampai ada yang tutup telinga gini saudara.
Jadi ayo saudara, kalau di dalam ibadah kita sering ngomong haleluya, haleluya gitu kan? Ya kan? Tapi ketika saudara ngomong haleluya, itu harus dengan satu paket, dengan cara dan hati yang menggebu-gebu bahwa dia super dahsyat dalam hidup kita. Oh no saudara. Amin. Gitu. Ya. Nah, terus sedikit lagi. Mengapa kita harus beribadah? Saya kasih tahu, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu supaya dapat kumpul sama Tuhan. Sebenarnya itu. Kalau kita ada di dalam ibadah, itu Tuhan karena kepingin Bapa Yahweh kumpul sama kita. Besok ketika kita kembali ke Samayim, kita akan kumpul terus sama dia. Amin. Jadi kalau saudara nggak suka ibadah, tak jamin saudara besok mesti tidak kerasan di sorga. Lebih kumpul sama Tuhan kan nyanyi terus. Betul kan? Gitu loh. Cuma kalau di sini kita terbatas tenaga. Coba aja Mas Obed ngajak nyanyi 3 jam 4 jam. Saya yakin mesti ada sing kelenger saudara. Betul enggak? Gitu. Tapi kalau besok di sana, ya kan? Itu kita memuji Tuhan 24 jam, saudara. Nah pertanyaannya kerasan enggak? Ya kan? Gitu. Saya aja sampai kerasa enggak enak nih karena udah lewat dari jam 8 gitu kan. Nah, tapi kalau besok di sana, saudara akan 24 jam bersama dengan Bapak Yahweh. Nah, tujuannya ibadah itu karena Tuhan pengen kumpul gitu loh. Ya. Jadi kalau saudara ibadah, manfaatkan. Itu saatnya engkau kumpul sama Bapak Yahweh. Amin. Terus, Tuhan menginginkan supaya manusia tahu bahwa ada otoritas yang lebih berkuasa dari mereka. Sehingga ibadah itu mengajar untuk orang bisa merendahkan diri. Gitu. Terus, nah, kenapa harus ibadah? Untuk ngajarin orang bersyukur dan mengingat akan kebaikan Tuhan. Jangan lupa, saudara. Jangan lupa, ya. Setiap hari yang ada di dalam pikiran kita, kita harus selalu mengingat bahwa Dia baik dalam hidup kita. Ya. Terus, Bapak Yahweh itu suka dengan waktu yang intim. Makanya waktu yang intim itu kapan? Ya pada saat sekarang avoda. Ini waktu yang intim sama Tuhan. Amin. Terus, kalau kita beribadah itu sebenarnya untuk mendeklarasikan iman kita. Itu makanya kenapa kita selalu ada Shema Israel. Terus, tujuan kita beribadah itu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tujuan kita beribadah membangun hubungan baik dengan sesama kita. Ya. Tujuan kita beribadah membangun tubuh rohani kita supaya bertumbuh dan dewasa. Tidak gampang ngambek sama Tuhan. Tidak gampang ngambek sama keadaan. Itu saudara. 1 Timotius 4 ayat 7-8 dikatakan, dan tolaklah hal-hal yang duniawi serta mitos-mitos nenek tua. Sebaliknya latihlah dirimu sendiri dalam kesalehan, atau di dalam LI mengatakan ibadah. Itu sama ya. Kenapa orang bisa hidup saleh? Karena dia memposisikan dirinya, hidupnya untuk ada dalam ibadah. Ya. Sebab latihan jasmani itu bermanfaat untuk hal kecil, tapi kesalehan atau ibadah itu bermanfaat untuk segala hal. Tubuh jasmanimu sehat, tubuh rohanimu juga sehat. Karena mengandung janji kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Kapan yang akan datang itu? Besok. Kalau kita kembali. Ya, itu di dalam ibadah itu mengandung janji supaya kita ada di dalam jalur keselamatan Bapak Yahweh. Ya, saya percaya saudara malam hari ini kalau kita setia melakukan avoda, bukan cuma hati Tuhan disenangkan, tapi hidupmu mesti diberkati. Amin buat firman Tuhan, Bapak Yahweh memberkati. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Terima kasih Bapak Yahweh malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur biarlah firman-Mu
menguatkan kami semua untuk kami lebih sungguh-sungguh di dalam melakukan avoda kepada Engkau Bapa. Karena hanya Engkaulah sumber satu-satunya tujuan hidup kami Tuhan. Terpujilah namamu Bapa Yahweh kekal selama-lamanya. Berkati firman-Mu, berkati jemaat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua Hamasiah kami mengucap syukur dan berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Baik saudara, ada pengumuman? Tidak ada. Saya undang saudara kita semua bangkit berdiri dan kita akan tutup di dalam doa dan kita akan menerima birkat Kohanim. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah Tuhan ibadah kami malam hari ini. Namun biarlah ibadah kami menyenangkan hati-Mu Bapak Yahweh. Inilah yang dapat kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami Bapak, tubuh jiwa roh kami Tuhan, kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapak Yahweh. Diberkatilah Engkau di atas ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kami teringat akan Bapak Gembala kami yang mereka ada di dalam masa tugas pelayanan mereka. Kalau Engkau sudah utus mereka Bapak, kami percaya Tuhan menyertai pelayanan mereka. Engkau membuat perjalanan mereka menjadi berhasil dan mereka pulang kembali ke tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, sehingga dapat beribadah bersama-sama dengan kami dengan penuh sukacita, memuji dan memuliakan nama Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, mereka yang mengalami masalah sakit penyakit Tuhan, mereka yang mengalami masalah keuangan, mereka yang mengalami masalah rumah tangga, keluarga, Bapak Yahweh kami berdoa, kami tumpang tangan atas mereka ya Bapak. Segala kuasa kutuk kegagalan, perpecahan, sakit penyakit, kemiskinan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Adonai Yeshua Hamasiah. Bapak Yahweh membuat seluruh jemaat-Mu hidup penuh dengan berkat-Mu Bapak. Terima kasih oleh sebab itu Tuhan. Kami mau pulang dan terima berkat dari Bapak Yahweh. Saudara angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat daripada Bapak Yahweh. Yevareka Yahweh wa yismerecha. Amen. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau elecha wikunecha. Amen. Ken yehi rotso. Yahweh panau elecha wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotso. Baru kata Bairu, baru kata Besade, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amen. Baruk Pripintineka, Ufri Atmaka, Ufri VMTK, Syekarala PKW Astarot Soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternamamu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen. Baru Tanaka Umi Sarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amen. Baruk Ata Boboeka, Ufaru Ata Betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baruk Ata Yahweh Elohenu Melek Haolam, Beshem Yeshua Hamasiah, Beruah Kodes Kile Olam Fayet, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yevareka, Reismereka, Yevareka. Yael Yahweh, Panau Elega, Wikuneka. Yevareka, Reis Mereka, Yevareka. Yahweh, Panau Eleka, Rikudeka. We Hashem Leka, Shalom, Shalom. We Hashem Leka, Shalom, Shalom. Yevareka, we Yismereka.
Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Amin, Amin. amin. Shalom. Bersuka cita selalu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.